Di Keluaran pasal 33 ayat 18 dikatakan begini. Ia berkata, "Aku mohon, tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku." Ketika itu orang-orang yang dipimpin oleh Musa, orang Israel, meminta kepada Bapa Yahweh, tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Lalu kalau saudara membaca di ayat-ayat berikutnya, maka kemudian Tuhan lewat di depan mereka dan menunjukkan kehebatannya, kebesarannya, kemurahannya, keajaibannya. Jadi kemuliaan Tuhan yang diminta di ayat yang ke-18, itu dijawab oleh Tuhan, ditunjukkan dengan kehebatannya, kebesarannya, keajaibannya. Sebab itu siapapun saudara yang mau menyatakan kemuliaan Tuhan, Tuhan mau memakai saudara untuk saudara mengalami kehebatan Tuhan. Saudara perhatikan bahwa banyak yang sudah tidak percaya bahwa kemuliaan Tuhan berupa kehebatan, kebaikan, kedahsyatan, keajaiban Tuhan itu masih berlaku. Percaya itu adalah kunci untuk saudara masuk dalam perkara supernatural. Kalau saudara tidak punya percaya, nggak akan mengalami perkara-perkara supernatural, supranatural. Mari kita melihat sebuah peristiwa di Yohanes pasal 11 ayat 38. Di sana ada peristiwa Lazarus mati dibangkitkan. Dengan sedih Yesus datang ke kubur itu berupa sebuah gua yang ditutup batu. Yesus berkata, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara perempuan dari yang mati itu berkata, "Tuhan, ia sudah berbau. Karena ini sudah hari keberapa?" Katakan dengan keras. Keempat. Sebetulnya apa yang diucapkan Marta itu tidak salah. Cuma yang dia ucapkan itu perkara-perkara natural. Sementara Yesus ingin membawa pengikutnya ini untuk alami perkara supernatural. Yesus menjawab, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jika engkau apa? Engkau akan melihat apa? Musa juga minta itu, Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu." Lalu Tuhan lewat di depan mereka dan menunjukkan keajaiban, kehebatan, kebesarannya. Yesus mengulang kalimat itu, "Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Elohim." Dan seterusnya akhirnya Lazarus dibangkitkan. Ada hal natural, ada hal supranatural. Tuhan itu punya hukum alam yang mengatur bumi. Dan itu teratur. Sehingga karena sudah teratur, maka akhirnya bisa diprediksi, bisa diramal. Alam itu bisa secara natural, bisa diramal, bisa diprediksi, bisa diduga. Tetapi selain natural, itu ada yang supranatural. Nah, ketika supranatural, Tuhan itu bukan hanya punya hukum alam, tetapi Tuhan dirinya sendiri mengatasi hukum alam. Dia mengintervensi, mengatasi hukum alam. Itulah perkara supranatural. Saya mau beritakan good news. Di dalam Yesus Kristus, saudara bukan terkotak dengan perkara natural saja, tetapi engkau punya akses masuk kepada perkara-perkara supranatural dengan percaya, dengan iman, dengan engkau ada di dalam Kristus. Yang tidak mungkin terjadi, itu terjadi atas kehidupan kita semuanya. Saudara bisa tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Kristus Yesus Tuhan. Masalahnya kita ini terikat dengan yang natural. Sehingga ketika ditawarkan ini oleh Tuhan Yesus, kita menolak, kita melawan, kita menyangkali. Kan Yesus berkata, "Bukalah batunya." Marta langsung berkata, "Bau Tuhan, sudah 4 hari. Dia jawab dengan bahasa natural. Yesus ingin membawa kepada yang supranatural. Kalau natural, itu melihat dulu, baru percaya. Kalau supranatural, saudara harus percaya dulu, baru melihat. Sebetulnya simple sih, tapi ini juga gak mudah. Di Matius pasal 13 ayat 58, dan di sana Yesus tidak melakukan mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Kalau saudara tidak percaya, maka engkau akan terkotak dalam perkara natural. Bayangkan apa yang terjadi. Kalau Marta tidak menggulingkan batu itu, sementara Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur.
tidak percaya, tidak menggulingkan batu itu, maka apa yang terjadi? Saudara bisa bayangkan, perkara natural lah yang terjadi. Tetapi ketika mereka percaya dan batu digulingkan, maka mereka alami perkara supranatural. Saya tidak sedang bicara tentang keselamatan saudara. Keselamatan saudara itu anugerah, diberi dengan cuma-cuma, tanpa usahamu, tanpa hasil perbuatanmu. Tetapi setelah saudara jadi ciptaan baru, warga surga, sudah selamat, saudara masih ada di bumi, saudara harus menggulingkan batu. Kalau saudara tidak menggulingkan batu, engkau akan terjebak di dalam perkara natural saja, di dalam kekristenan saudara. Tetapi ketika engkau percaya dan engkau mau menggulingkan batu, perkara supranatural itu yang terjadi dalam hidup saudara. Kita selamat karena anugerah, betul. Tetapi untuk saudara alami mujizat-mujizat, keluar dari natural kepada supranatural, saudara mesti menggulingkan batu. Engkau memiliki tindakan. Engkau berdoa di dalam bahasa roh. Dan seterusnya ada sebuah tindakan. Engkau dengar firman. Engkau percaya firman. Engkau berani menabur. Engkau melayani. Tetapi kalau kemudian setelah saudara selamat, saudara tidak ada action sama sekali, atau action salah, maka saudara akan rugi. Jadi harus ada action yang benar. Di Yohanes pasal 11 ayat 41, kemudian mereka menyingkirkan batu penutup kubur itu. Ada sebuah action, batu itu digulingkan. Kalau saudara nggak bisa menggulingkan batu, biarlah ada orang yang membantu saudara menggulingkan batu itu. Marta, tentunya dia tidak bisa menggulingkan batu itu sendiri. Jika saudara tidak bisa menggulingkan batu, biarlah ada orang yang membantu saudara menggulingkan batu itu. Sebab itu perlu komunitas yang mendorongmu untuk membantu menggulingkan batu. Karena dengan komunitas itu mendorongmu untuk membantu menggulingkan batu. Kalau engkau malas untuk ke gereja, orang mendorong saudara, ayo action, datang ke gereja. Datang di doa malam, malas melayani, ayo melayani, aku jemput. Carilah orang yang peduli kepada saudara untuk menggulingkan batu. Carilah orang yang bersama-sama saudara berseru kepada Tuhan. Carilah orang yang mengasihi saudara, yang menaruh tangan mereka untuk batu yang kau hadapi di depanmu, itu terbantu untuk digulingkan. Eksistensi saudara membantu orang lain untuk menggulingkan batu mereka. Atau engkau dibantu untuk menggulingkan batu. Sehingga engkau tidak terjebak dalam kekristenan formal natural. Tetapi engkau bisa masuk dalam perkara-perkara supranatural. Yang Yesus ajarkan adalah, bagimu orang yang percaya tidak ada barang yang mustahil. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Di 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 27 dikatakan begini, kamu sekalian adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Semua kita ini tubuh Kristus. Yesus adalah kepala. Efesus 1 ayat 17, supaya Elohim Tuhan kita Yesus Kristus Bapa kemuliaan memberikan kepadamu roh hikmat dan pewahyuan dalam pengenalan akan Dia, supaya Dia juga menerangi mata hatimu, sehingga kamu mengetahui harapan apa yang terkandung dalam panggilannya, dan betapa kaya kemuliaan warisannya bagi orang-orang kudus, dan betapa besar kuasanya yang melimpah atas kita yang, katakan dengan keras, percaya, sesuai dengan pekerjaan kekuatan kuasanya. Terus, ya, yang telah dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari kematian dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Elohim di surga, jauh melebihi segala penguasa, kuasa, kekuatan, pemerintah, serta setiap nama yang dapat disebut pada masa kini dan masa yang akan datang, dan telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, dan telah memberikan Kristus kepada gereja sebagai, katakan dengan keras,
atas segala sesuatu. Ayat 23 semua membaca 1, 2, 3, yang adalah tubuhnya, yakni kepenuhan Dia yang memenuhi semuanya dalam segalanya. Yesus sebagai kepala, segala kuasa ada padanya. Semua ditundukkan olehnya. Dan Dia kepala dan kita adalah tubuhnya. Sebab itu, selalu yang saya tekankan di dalam pemberitaan firman adalah in Christ. In Christ. Engkau in Christ. Engkau di dalam Kristus. Engkau tidak dalam kekristenan yang sekedar natural. Gulingkan batu. Engkau masuk kepada kekristenan yang supranatural. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Yesus. Ketika kami berdoa yang tidak pernah kami dengar, kami lihat timbul dalam hati, lebih dari yang kami doakan, Engkau sanggup menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Yesus, untuk keajaiban-Mu sampai hari ini. Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau mulia.
Kami menyanjung Engkau Tuhan, sebab Engkau layak. Terima kasih.